Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Astini Gumilar dengan NIM 2011-9129. Kami kelompok 2 akan menjelaskan PowerPoint kelompok kami dengan judul Muhammad Abduh dan Muhammad Rosyid Ridho. Baiklah, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang biografi Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Abduh adalah seorang tokoh muslim mufti Mesir, pembaruan liberal, pendiri modernisme Islam, dan seorang tokoh penting dalam teologi dan filsafat yang menghasilkan Islamisme modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat An-Nas, daerah kawasan Sibra Khair, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau mempunyai silsilah keturunan bangsa Turki, dan ibunya bernama Junainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Kelahiran Muhammad Abduh diiringi dengan kekacauan yang terjadi di Mesir. Pada waktu itu, penguasa Muhammad Ali mengumpulkan pajak dari penduduk desa dengan jumlah yang sangat memberatkan. Akibatnya, penduduk yang kebanyakan petani itu kemudian selalu berpindah-pindah tempat dan berlangsung 1 tahun lebih untuk menghindari beban-beban berat yang dipikul. Setelah itu, barulah beliau menatap di desa Mahalat An-Nas. Di desa ini, beliau membeli sebidang tanah ketika saudara-saudaranya ikut turut membantu ayahnya dalam mengelola tanah, lahan pertanian, maka Abduh ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan di luar kampung halamannya. Ayahnya mengirimkan Abduh ke suatu tempat pendidikan penghafal Al-Quran untuk menimba ilmu pengetahuan, dan ia mampu menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz setelah 2 tahun berlalu ketika usianya baru berumur 12 tahun. Proses pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di Masjid Tantah untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1862 Masehi. Kemudian pada lembaga pendidikan khususnya di Masjid Ahmadi, ia mengikuti proses pendidikan yang dia nilai kurang memuaskan karena timbulnya perasaan dan kritik karena metode pengajaran yang diterapkan di sekolah tersebut mementingkan hafalan tanpa pengertian atau bisa dibilang kayak penjelasan, membuat Muhammad Abduh pulang kembali ke kampung halamannya dan kemudian menikah dalam usia 16 tahun. Walaupun Abduh sudah menikah, ayahnya selalu memaksanya untuk melanjutkan studinya. Akhirnya, Abduh melarikan diri ke Shibral Khoid, yang mana di desa ini banyak yang tinggal dari keluarga ayahnya. Dan disinilah dia bertemu dengan Syekh Darwis Khoidi, yang merupakan pamannya yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan penganut Thariqah Asyadziliyah. Melalui nasihat pamannya, Abduh kembali meneruskan pendidikannya dan menyelesaikan studinya di Tantah. Kemudian beliau melanjutkan ke Al-Azhar, yaitu pada bulan Februari tahun 1866 Masehi. Setelah ia masuk ke Universitas Al-Azhar, ia hanya mendapatkan pengajaran agama. Di universitas ini pun ia menemukan metode pengajaran yang sama dengan ditemukannya di Tantah. Hal ini membuat ia kembali merasa kecewa terhadap metode pengajaran yang ada. Selanjutnya, pada tahun 1872 Masehi, Abduh dapat berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani dan sekaligus berburu kepadanya. Lalu ia belajar filsafat, matematika, teologi, politik, dan jurnalistik dalam rangka menemukan ide-ide pembaruan, sehingga terlihatlah jelas pengaruh Jamaluddin Al-Afghani terhadap pemikiran pembaruan Muhammad Abduh sendiri. Karena memang pemikiran pembaruan Jamaluddin ingin mengeluarkan
umat Islam dari faham jumud yang membuat Islam akan terpasung ke dalam cengkraman barat secara terus-menerus. Karena tertarik dengan pemikiran teologi Mu'tazilah, Abdul lalu dituduh ingin menghidupkan kembali aliran kalam Mu'tazilah. Atas tuduhan ini, ia dipanggil menghadap Syekh Al-Laitsi, seorang ulama besar penantang aliran Mu'tazilah. Peristiwa ini nyaris membuat gagal memperoleh ijazah Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1877 Masehi, ia berhasil menyelesaikan studinya dengan mendapatkan gelar Almin dan berhak mengajar di Universitas Al-Azhar tersebut. Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905 Masehi di Ramleh, Iskandariyah, yaitu dalam perjalanan mengunjungi negara-negara Islam. Ia dimakamkan di Mesir setelah disolatkan di Masjid Al-Azhar. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Julia Anggraini dengan NIM 2011190134. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu ide pemikiran Muhammad Abduh. Mengenai ide-ide dan pemikiran Muhammad Abduh sungguh sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Tidak heran dia sangat dikenal di dunia pengetahuan Islam. Sejarah mengatakan bahwa pengaruh Abduh hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia, baik wilayah timur hingga sampai ke wilayah Eropa Barat. Muhammad Abduh selain teolog juga seorang pembaharu Islam, yang mana ia mengapresiasikan ide pemikirannya di dalam membangun dunia Islam. Yang maksud dan tujuannya agar berkembang dari sikap paham jumud. Maksud dari arti kata jumud mengandung makna keadaan membeku, keadaan statis dan tak ada perubahan. Inilah yang membuat umat Islam masa itu mengalami keterpurukan akan ilmu pengetahuan. Abduh menjadi salah satu pelopor perubahan yang menjadi penggerak umat menuju kehidupan yang lebih baik. Perlu ditegaskan bahwa menurut Muhammad Abduh tidak cukup hanya dengan mengembalikannya kepada ajaran aslinya, tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang. Penyesuaian itu menurut Muhammad Abduh bahwa ajaran Islam dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu ibadat dan muamalat, atau hidup kemasyarakatan manusia yang ia tonjolkan. Karena Abduh melihat bahwa ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Menurut Abduh, manusia hidup menurut akidahnya. Bila akidahnya benar, maka akan benar pula lah perjalanan hidupnya. Dan akidah itu akan betul apabila orang mempelajarinya dengan cara yang betul pula. Pendirian ini pula lah yang mendekat Abduh untuk menegakkan tauhid dan berjuang untuk itu dalam hidupnya. Selain itu, Abduh juga memegang pengaruh penting di beberapa bagian seperti teolog, syariah, dan pendidikan. Menurut Abduh, teolog mempunyai dua objek kajian, yaitu tentang Allah dan tentang Rasul. Kajiannya tidak hanya mengenai wujud Allah, tetapi juga manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan dari sinilah sistem teologinya ditemukan pengajian tentang pembuatan manusia af'alal ibadah di samping masalah-masalah ketuhanan lainnya. Poin selanjutnya yaitu biografi Muhammad Rashid Ridha. Syahid Muhammad Rashid Ridha adalah salah satu seorang tokoh pembaharu di dunia Islam pada masa modern. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Muhammad Syam al-Din al-Qalamuni. Ia lahir pada tanggal 27 Jumazil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi. Di suatu desa bernama Qalamun di Libanon yang letaknya tidak jauh sekitar 4 km dari kota Tripoli atau Suriah. Ia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah putri Rasulullah SAW, dan sekaligus cucu dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di depan namanya memakai gelar Syahid. Kadang-kadang ia juga sering dipanggil Syekh, walaupun gelar demikian sangat jarang dipakai. Hal ini dikarenakan keluarga Rashid Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu.
Ketika Rashid Ridha remaja, ayahnya telah mewariskan kedudukan wibawa serta ilmu sang nenek sehingga Rashid Ridha banyak terpengaruh dan belajar dari ayahnya sendiri. Ayahnya seorang ulama dan penganut tarekat Syaziliyah, karena itu Rashid Ridha pada waktu kecilnya selalu mengenakan jubah dan sorban, bertelekun dalam pengajian dan wirid sebagaimana kebiasaan pengikut tarekat Syaziliyah. Selama masa pendidikan ini, Rashid Ridha membagi waktunya antara ilmu dan ibadah. Pada salah satu bagian masjid milik keluarganya, masjid tempat kakeknya atau Sheikh Syed Ahmad berqolawat dan membaca, oleh Rashid Ridha dijadikan tempat untuk belajar dan beribadah. Ibunya mengatakan, semenjak Muhammad dewasa, saya tidak pernah melihat dia tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami bangun. Cara hidup yang demikian itu menjadikan adiknya yang bernama Syed Saleh pernah berkata, saya tadinya menganggap saudara saya, Rashid, adalah seorang nabi. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup seluruh nabi, saya menjadi yakin kalau dia adalah seorang wali. Dalam rangka menyucikan jiwa inilah Rashid Ridha menghindari makan makanan yang lezat atau tidur di atas kasur, mengikuti tata cara yang dilakukan oleh para sufi. Sikap ini dihasilkan oleh kekagumannya membaca kitab Ihya Ulul Aldin karya Al-Ghazali yang dibacanya berulang-ulang hingga benar-benar mempengaruhi jiwa dan tingkah lakunya. Sampai-sampai menurut Rashid Ridha, ia pernah merasakan seakan-akan mampu berjalan di atas air atau terbang di udara. Sekian penyampaian telah saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 201181585. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pendidikan dan pengalaman Muhammad Rashid Ridha. Selain belajar dari kedua orang tuanya sendiri, Rashid Ridha juga belajar kepada banyak sekali guru. Semasa kecilnya, Rashid Ridha dimasukkan oleh orang tuanya di madrasah tradisional di kampungnya Kalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan belajar mengenal huruf serta membaca Al-Quran. Setelah tamat sekolah di madrasah tradisional pada tahun 1882 Masehi, Rashid Ridha dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pelajaran ke Sekolah Nasional Islam di Tripoli, London. Ketika belajar di sana, Rashid Ridha diajarkan pelajaran Nahwu, Shorof, Al-Quran, Fikih, ilmu hitung, dan ilmu bumi. Selain itu, di madrasah tersebut juga diajarkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Perancis, serta termasuk pengetahuan agama dan pengetahuan modern. Maka mereka yang belajar di sana dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Rashid Ridha mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan itu ketika masih berada di Suriah. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas sehingga ia memutuskan pindah ke Mesir pada bulan Januari tahun 1898 Masehi. Selama di Mesir, Rashid Ridha berkesempatan untuk memperdalami pengetahuan sekaligus menggali langsung inti gerakan-gerakan pembaruan di Mesir. Berbeda dengan keadaan mahasiswa umumnya di Al-Azhar yang lebih banyak patuh di bidang keilmuan, sedangkan Rashid Ridha mempunyai jiwa yang kritis dan suka mengadakan pembicaraan yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Hal ini secara tidak langsung memang merupakan pengaruh dari pemikiran Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Bagi Rashid Ridha jelas bahwa sikap kritis dan intelektual perlu sekali dipupuk secara dini. Dengan demikian, hasratnya untuk mendalami ilmu agama agar bisa lebih matang lagi, dan tantangan seperti ini dapat pula mendorong untuk dapat secepatnya menebarkan benih pembaruan agar lebih meresap lagi. Selanjutnya, sebulan setelah bertemu dengan Muhammad Abduh, Rashid Ridha mau menyampaikan keinginannya untuk menerbitkan majalah yang nantinya diberi nama Al-Manar.
Tujuan Rashid Ridho dalam menerbitkan majalah Al-Manar yaitu untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas tahayul dan faham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam. Pada mulanya Muhammad Abduh tidak menyetujui gagasan ini dikarenakan pada saat itu di Mesir sudah cukup banyak media massa, apalagi persoalan yang akan diolah diduga kurang menarik perhatian umum. Namun Rashid Ridho menyatakan tekadnya walau harus menanggung kerugian material selama itu sampai 2 tahun setelah penerbitan itu. Akhirnya Muhammad Abduh merestui dan memilih nama Al-Manar dari sekalian banyak nama yang diusulkan oleh Rashid Ridho. Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yang kemudian tafsiran itu disesuaikan dengan ide-ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Keterangan-keterangan yang disampaikan Muhammad Abduh kemudian dicatat untuk seterusnya disusun dalam bentuk karangan teratur. Muhammad Abduh memberikan kuliah-kuliah tafsir ini sampai ia meninggal di tahun 1905 Masehi. Setelah gurunya meninggal, Rashid Ridho meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan idenya yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sempat memberikan tafsiran sampai dengan ayat 125 dari surat An-Nas jilid 3 dari tafsiran Al-Manar, dan yang selanjutnya adalah tafsiran Rashid Ridho sendiri. Setelah Muhammad Abduh meninggal dunia, barulah ia kembali ke ranah politik dan memulai menulis dan membuat karangan-karangan yang menentang pemerintahan absurd Kerajaan Utsmani. Kritik terhadap para imperium terutama Inggris dan Prancis yang saat itu ingin membagi-bagikan dunia Arab di bawah kekuasaan mereka masing-masing. Untuk menggagalkan politik Inggris dan Prancis itu, ia mengunjungi beberapa negara Arab guna menjelaskan bahayanya politik kerajaan Arab dengan Inggris dan Prancis dalam usaha mereka menjatuhkan kerajaan Utsmani. Selanjutnya ia turut memainkan peran dalam Kongres Suriah dan dalam perundingan Arab dan Inggris. Rashid Ridho juga seorang aktivis politik. Ia pernah menjabat sebagai ketua Presiden Kongres di Suriah pada tahun 1920 Masehi, anggota delegasi Suriah Palestina di Jenewa pada tahun 1921 Masehi, anggota Komite Politik Mesir di Kairo selama masa pemberontakan Suriah pada tahun 1925 sampai dengan 1926 Masehi, dan menghadiri konferensi Islam di Mekah pada tahun 1926 Masehi. Pada masa tuanya, sungguh pun kesehatannya selalu mengalami gangguan, namun ia tidak mau tinggal diam. Ia selalu dan aktif dalam menjalankan kegiatannya. Akhirnya Rashid Ridho meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi, setelah kembali dari mengantarkan Pangeran Saud ke kapal di Suez. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yohanda Rafli dari kelompok 2 akan melanjutkan pembahasan dari saudara Alvin. Baiklah, pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho. Dalam catatan atau literatur kontemporer, Rashid Ridho digambarkan sebagai pejuang muslim yang tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh menilai bahwa tidak ada jalan yang penting yang paling ampuh bagi tercapainya pembaharuan di dunia Islam kecuali melalui politik merupakan jalan terpendek. Oleh sebab itu, antara kedua jalur itu sebenarnya sangat berkaitan. Untuk membahas lebih lanjut tentang pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. 1. Pembaruan di bidang keagamaan. Pemikiran pembaharuan Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan
banyak faham-faham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti segala khurafat, takhayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Oleh karena itu, menurut analisis Rashid Ridho, ajaran Islam yang murni akan membawa kemajuan umat Islam. Itulah sebabnya segala macam khurafat, takhayul, bid'ah, jumud, taklid, ajaran yang menyeleweng dari ajaran Islam harus dikikis dan disingkirkan. Dalam lapangan ini pula umat Islam memiliki konsep yang disebut dengan ijtihad. Konsep ini akan memacu umat Islam untuk berpikir keras tentang agama dan sosial kemasyarakatan. Kendati demikian, ijtihad dalam persoalan agama hanya terdapat dalam lapangan muamalah saja. Terdapat ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-soalan yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, inilah letak dinamika Islam menurut paham Rashid Ridho. 2. Pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peradaban Barat modern menurut Rashid Ridho didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam lapangan ini, Rashid Ridho sangat antusias mendukung program Muhammad Abduh untuk melakukan pemasukan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam, sekolah atau madrasah Islam tradisional. Hal itu karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Untuk kemajuan umat Islam harus mau menerima peradaban Barat yang ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Rashid Ridho melihat wajib bagi umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi modern asalkan dimanfaatkan dalam hal kebaikan. Selain itu, aktivitas Rashid Ridho dalam bidang pendidikan selain memasukkan ilmu-ilmu umum ke dalam lembaga pendidikan umat Islam, ia juga membentuk lembaga pendidikan yang bernama Al-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1902 Masehi di Kairo, Mesir. Mula-mula ia mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel, terutama meminta bantuan pemerintah setempat akan tetapi gagal. Karena pada saat itu Rashid Ridho tidak mendengar dukungan dari pemerintah. Akhirnya ia mendirikan di Kairo, Mesir. Dengan berdirinya sekolah Al-Dakwah wal Irsyad, diharapkan para lulusan sekolah ini akan dikirim ke negara mana saja yang memerlukan bantuan mereka dalam hal pengajaran atau pendidikan dan kenegaraan. Akan tetapi, usia sekolah ini tidak panjang karena situasi Perang Dunia I. 3. Pembaruan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Semua umat bersatu di bawah satu keyakinan, satu sistem moral dan satu sistem pendidikan dan tunduk pada satu sistem hukum. Hukum dan undang-undang tidak dapat dijalankan tanpa kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, untuk kesatuan umat perlu mengambil bentuk negara. Negara yang dianjurkan Rashid Ridho ialah negara dalam bentuk kekhalifahan. Sebab Rashid Ridho memiliki program pelaksanaan yang menghidupkan kembali sistem kekhalifahan di dalam zaman modern. Karena bentuk pemerintahan seperti ini akan membawa kesatuan umat Islam. Untuk mewujudkan kesatuan umat itu, ia pada mulanya meletakkan harap pada kerajaan Utsmani. Tetapi harapan itu hilang setelah Mustafa Kamal berkuasa di Istanbul dan kemudian menghapus sistem pemerintahan khalifah dan berubah menjadi republik. Menurut Rashid Ridho, calon khalifah tidak hanya terdiri dari ulama atau ahli agama yang sudah mencapai tingkat mujtahid, tetapi juga dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai bidang termasuk bidang perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Dalam arti menguasai pengetahuan agama dan bahasa Arab sehingga mampu memahami secara tepat maksud-maksud Al-Quran dan Sunnah Nabi dan teladan-teladan yang diwariskan oleh para penduduk salaf yang soleh dan yang sudah mencapai tingkat mampu berijtihad secara betul. Perbandingan pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Apabila dibandingkan pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho akan menemukan kesulitan, sebab pemikiran Abduh dan Ridho ini hampir tidak bisa dibedakan. Sebab kedua tokoh yang ternama ini memiliki hubungan yang sangat erat, baik latar belakang keilmuan maupun lingkungan yang hampir sama. Apalagi membandingkan antara pemikiran Abduh sebagai guru dan Rashid Ridho sebagai muridnya. Sekian, terima kasih. Pertama, Muhammad Abduh tidak tertarik kepada mazhab mana dan siapapun. Hal ini dilatar belakangi oleh kepiawaiannya sebagai seorang mujtahid yang lebih liberal. Berbeda dengan Rashid Ridho sebagai murid terdekatnya, ia hanya menganjurkan supaya adanya toleransi bermazhab di kehidupan. Yang kedua, Rashid Ridho sebagai Abduh dalam menghargai akal manusia
Sungguh pun penghargaannya tidak setinggi penghargaan yang diberikan gurunya. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya yang sering menganggungkan konsep ukhuwah Islamiyah yang dipadukannya dalam satu konsep sistem khalifah. Yang ketiga, Abdu dalam mengembangkan ide pembaruannya lebih banyak terkait pada dunia pendidikan. Hal ini ditandai sewaktu ia di Al-Azhar. Sedangkan Rasyid Ridho lebih terkait kepada politik, kecuali ia sewaktu berguru kepada Abdu. Setelah Abdu meninggal, Rasyid Ridho juga cenderung ke politik dalam mengembangkan pembaruannya. Jadi perbedaan mereka, Abdu lebih cenderung sebagai praktisi, sedangkan Rasyid Ridho hanya berada pada teori pembaruan yang ia tunjukkan kepada majalah Al-Anwarnya. Yang keempat, Abdu dalam paham teologi dalam memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat antropomorfisme atau ayat-ayat tajasum, Abdu lebih liberal dari Rasyid Ridho. Bagi guru, ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai wajah, tangan, kursi, dan lain-lain harus diberi interpretasi, dalam arti harus dibaca yang tersirat dan bukan yang tersurat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kursi Tuhan ialah pengetahuan Tuhan, dan dengan tahta Tuhan ialah kekuasaannya. Bagi Rasyid Ridho, kelihatannya tahta Tuhan masih mengandung arti tahta, sungguh pun tahta Tuhan tidak sama dengan tahta manusia. Demikian pula ayat-ayat lainnya. Jadi Abdu dalam menafsirkan Al-Quran lebih menekankan dengan tafsiran filosofis, sedangkan Rasyid Ridho lebih menekankan penafsiran secara fisik. Dengan kata lain, penafsiran yang tersirat. Nah, perbandingan ilmu dan pengalaman. Abdul lebih banyak ilmu dan pengalamannya karena ia pandai berbahasa Eropa, pernah tinggal di Paris, dan langsung mengadakan kontak dengan peradaban Barat, dan banyak pula membaca buku-buku Barat. Sedangkan Rasyid Ridho hanya mengunjungi Jenewa dan tidak mengadakan kontak langsung dengan peradaban Barat. Di samping itu, Ridho lebih banyak mengulas pemikiran Abdu dan Jamaluddin Al-Afghani. Oleh sebab itu, Ridho ingin memadukan konsep pendidikan dengan konsep politik. Karena ia juga dipengaruhi oleh pengalamannya sewaktu muda dan banyak pula membaca pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Hal ini dapat terlihat dalam pembaruannya mengenai konsep khalifah, konsep nasionalisme, dan konsep ukhuwah Islamiyah yang hampir sama dengan pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai gurunya Muhammad Abdu.